Banyak yang beranggapan bahwa peluang besar hanya tersedia di kota-kota besar. Padahal jika dicermati lebih dalam, pedesaan menyimpan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Lingkungan yang masih asri, biaya operasional yang relatif rendah, serta ketersediaan sumber daya alam dan manusia menjadi kekuatan tersendiri yang kerap terabaikan. Justru dari desa, seseorang bisa membangun fondasi kekayaan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam video ini kita akan membahas 15 jenis usaha rumahan yang sangat cocok dijalankan di wilayah pedesaan. Bukan sekedar daftar biasa, tetapi merupakan hasil pengamatan mendalam terhadap tren usaha yang tumbuh pesat, bahkan di tengah keterbatasan akses dan infrastruktur. Setiap usaha yang kami bahas dilengkapi dengan sudut pandang yang praktis dan realistis, sehingga dapat segera diimplementasikan, bahkan oleh pemula sekalipun. Bayangkan hanya dari pekarangan rumah sendiri, seseorang bisa menjalankan bisnis yang menghasilkan pendapatan konsisten setiap harinya. Video ini hadir untuk memberikan inspirasi sekaligus motivasi, khususnya bagi Anda yang tinggal di desa, atau yang tengah merencanakan kembali ke kampung halaman untuk memulai sesuatu yang besar. Maka pastikan Anda menyimak hingga akhir karena bisa jadi salah satu dari 15 ide usaha ini adalah langkah awal menuju kesuksesan finansial Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke usaha rumahan yang cocok di pedesaan untuk jadi kaya yang pertama, yaitu adalah budidaya lele sistem bioflok. Kolam kecil untung besar. Tidak semua bisnis butuh lahan luas dan modal besar. Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang pemuda bernama Arif memulai usaha budidaya lele hanya dengan kolam bundar berdiameter 2 meter di halaman belakang rumahnya. Modal awalnya hanya sekitar 3 juta rupiah, tapi siapa sangka dalam waktu 3 bulan ia sudah bisa panen dan menghasilkan keuntungan bersih hingga 2 kali lipat. Kunci dari keberhasilan Arif terletak pada sistem bioflok, teknologi budidaya ikan yang membuat kolam tetap bersih, hemat air, dan produktif tinggi. Sistem ini memungkinkan satu kolam kecil menampung ribuan ekor lele tanpa perlu ganti air setiap hari. Ini jelas cocok untuk lingkungan pedesaan yang airnya terbatas dan waktu luangnya banyak, bisa dimanfaatkan untuk mengelola usaha ini dengan telaten. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebutuhan konsumsi ikan lele di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Artinya, permintaan pasar masih sangat terbuka lebar. Produk hasil panen bisa dijual ke warung makan, pasar lokal, bahkan melalui media sosial langsung ke konsumen. Yang menarik adalah, bisnis ini juga bisa dijalankan sambil menjalankan aktivitas lain, sehingga cocok untuk ibu rumah tangga, petani, atau pelaku usaha lain yang ingin menambah penghasilan. Bahkan tidak sedikit peternak lele rumahan yang kini punya omset puluhan juta per bulan hanya dari skala rumahan saja. Jadi kalau Anda punya halaman kosong, sedikit modal dan kemauan belajar, budidaya lele bioflok adalah langkah konkret dan menjanjikan untuk memulai usaha rumahan yang serius dari pedesaan. Siapa tahu kolam kecil di belakang rumah Anda adalah tambang emas yang selama ini tersembunyi. Kemudian usaha yang kedua adalah menjahit pakaian lokal dari desa untuk pasar digital. Di tengah hiruk-pikuk tren fashion yang terus berubah, ada satu peluang usaha yang justru tumbuh stabil di pedesaan, yaitu menjahit pakaian. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar, tetapi juga untuk memenuhi permintaan dari pasar digital. Seorang ibu rumah tangga di Lampung misalnya, berhasil menjual puluhan set gamis dan mukena hasil jahitannya setiap minggu, hanya bermodal satu mesin jahit dan akun media sosial. Menjahit bukan lagi sekedar keterampilan rumah tangga, melainkan menjadi profesi yang bisa menciptakan produk khas lokal dengan sentuhan modern. Kreativitas menjadi kunci dari memilih bahan yang nyaman, merancang model yang sesuai tren, hingga memberi sentuhan personal yang membuat produk terasa eksklusif. Di era sekarang, satu karya jahitan unik bisa menarik pembeli dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Menurut data dari e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee, kategori fashion muslimah dan pakaian anak adalah salah satu yang paling laris. Artinya, pembuat pakaian rumahan di desa punya peluang besar untuk mengisi celah pasar ini, terutama dengan harga yang lebih bersaing dan kualitas yang personal. Tidak perlu produksi massal,
cukup dengan konsistensi dan keunikan. Banyak pelanggan saat ini mencari produk handmade yang punya cerita di baliknya. Dan siapa sangka cerita tentang seorang penjahit dari desa yang membuat baju sambil menjaga anak atau mengurus sawah bisa menjadi daya tarik tersendiri. Konsumen menyukai produk yang punya nilai emosional, bukan hanya sekedar murah. Jika Anda memiliki keterampilan dasar menjahit atau bahkan baru ingin belajar, jangan ragu untuk memulainya. Di tangan yang tepat, benang dan kain bukan hanya alat berkarya, tapi jembatan menuju kemandirian ekonomi dari rumah sendiri. Kemudian usaha yang ketiga adalah produksi roti dan kue rumahan, aroma hangat yang mengundang rezeki. Di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, seorang remaja lulusan SMK Tata Boga mulai membuat roti sobek dari dapur rumahnya. Awalnya hanya dijual ke tetangga, lalu menyebar ke warung-warung hingga akhirnya rutin menerima pesanan untuk acara hajatan dan arisan. Usaha rumahan ini kini menghasilkan keuntungan tetap setiap pekan. Bahkan, ia sudah mempekerjakan 2 tetangganya untuk membantu produksi. Bisnis makanan rumahan seperti roti, bolu kukus, dan aneka kue kering tidak pernah kehilangan pasar. Di pedesaan, belum banyak produsen makanan yang bisa menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Disinilah peluang terbuka lebar bagi siapapun yang mau serius mengelola usaha ini dengan pendekatan profesional, walau dijalankan dari rumah sederhana. Salah satu kekuatan dari usaha ini adalah efek domino yang cepat. Satu pelanggan puas akan membawa 2 atau 3 pelanggan baru melalui cerita dari mulut ke mulut. Apalagi jika Anda aktif di WhatsApp grup RT atau memanfaatkan marketplace lokal. Tidak perlu ruko, cukup dapur bersih dan niat kuat. Anda bisa menjangkau pasar yang luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, konsumsi rumah tangga di sektor makanan masih mendominasi belanja masyarakat Indonesia, mencapai hampir 50% dari total pengeluaran bulanan. Artinya, usaha makanan kecil seperti ini tetap punya demand yang tinggi dan stabil. Jadi, jika Anda punya resep keluarga yang unik atau keterampilan membuat makanan yang disukai banyak orang, jangan simpan bakat itu sendirian. Mungkin dari dapur rumah Anda, aroma roti yang baru matang bisa menjadi pintu pembuka menuju kehidupan yang lebih mapan secara ekonomi. Kemudian usaha yang keempat adalah produksi herbal dan jamu modern, warisan leluhur yang naik kelas. Di tengah gempuran obat-obatan kimia, tren kembali ke alam mulai bangkit. Tak sedikit masyarakat urban yang kini mencari produk herbal, jamu tradisional atau minuman rempah untuk menjaga daya tahan tubuh. Disinilah masyarakat pedesaan punya peluang emas. Lingkungan yang masih alami, bahan baku yang melimpah, dan kearifan lokal yang terjaga bisa menjadi pondasi kuat untuk memulai usaha jamu modern yang sehat sekaligus menguntungkan. Di Banyuwangi, seorang ibu rumah tangga memulai produksi jamu kunyit asam dan temulawak yang dikemas dalam botol kaca estetik. Ia tidak menjual keliling seperti zaman dulu, tetapi memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau pelanggan. Hasilnya, pesanan datang dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Makassar. Dalam sebulan, ia bisa menjual lebih dari 500 botol dengan margin keuntungan hingga 40%. Transformasi dari jamu tradisional menjadi produk modern bukan hanya soal kemasan, tapi juga narasi. Konsumen kini lebih tertarik pada cerita di balik produk, tentang bahan-bahan alami dari kebun sendiri, tentang resep turun-temurun, dan tentang proses produksi yang tetap menjaga nilai tradisional, namun dengan standar kebersihan dan keamanan yang baik. Menurut laporan Kementerian Perindustrian tahun 2023, sektor industri herbal dan jamu diproyeksi tumbuh hingga 9% setiap tahun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan alami. Ini menandakan bahwa usaha ini bukan tren musiman, tapi sedang menuju masa depan cerah. Maka jika Anda tinggal di desa dengan akses ke tanaman herbal seperti jahe, kencur, serai, dan temulawak, jangan disia-siakan. Dengan sedikit kreativitas dalam pengolahan dan pemasaran, warisan leluhur itu bisa Anda bawa naik kelas menjadi bisnis rumahan yang mendunia. Kemudian usaha rumahan yang cocok di pedesaan untuk jadi kaya yang kelima adalah beternak lebah madu lokal, kecil, tenang, tapi menghasilkan.
Siapa sangka dari suara dengung yang nyaris tak terdengar bisa lahir penghasilan yang menggiurkan. Beternak madu lebah, walau terdengar sederhana, justru semakin populer karena potensi pasarnya yang sangat menjanjikan. Di desa-desa yang masih banyak pohon dan bunga liar, ini bukan hanya mungkin, tapi sangat ideal. Bahkan tidak sedikit peternak lebah pemula yang memulainya hanya dari 2 atau 3 kotak koloni. Salah satu contohnya adalah Pak Iwan di kaki Gunung Slamet. Dengan modal awal sekitar 5 juta rupiah, ia membeli kotak sarang, perlengkapan pelindung, dan beberapa koloni lebah apis jarana. Dalam 6 bulan pertama, ia sudah bisa panen madu murni yang dijual ke pelanggan loyal, termasuk konsumen dari kota besar yang rela membayar lebih untuk kualitas madu asli pedesaan. Yang menarik adalah bisnis ini cenderung sunyi, secara harfiah dan metaforis. Tidak memerlukan kebisingan promosi, tidak butuh perawatan harian yang rumit, asal koloni sehat dan lokasi strategis, lebah akan bekerja sendiri mengumpulkan nektar. Anda cukup memastikan sarang tetap aman, bersih dan siap panen secara berkala. Data dari Asosiasi Perlebahan Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi madu domestik Indonesia masih jauh di bawah potensi produksi lokal. Padahal tren gaya hidup sehat terus meningkat setiap tahun. Ini menandakan masih banyak ruang kosong bagi peternak lebah baru untuk masuk pasar, terutama bagi mereka yang bisa menjamin kualitas dan keaslian produk. Jadi jika Anda tinggal di desa yang penuh tanaman bunga, kopi, kelengkeng, atau bahkan pohon randu, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan beternak lebah madu. Bukan hanya karena potensi keuntungannya, tetapi karena bisnis ini mengajarkan kita filosofi penting, yaitu bekerja dalam diam, menghasilkan dalam ketenangan. Kemudian usaha yang keenam adalah budidaya tanaman rempah. Menanam sekarang, panen jangka panjang. Rempah-rempah bukan sekedar bumbu dapur, ia adalah komoditas bernilai tinggi yang bahkan menjadi incaran pasar ekspor. Di tanah pedesaan yang subur dan belum tercemar, budidaya tanaman seperti jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Tak banyak yang tahu, tapi usaha ini seringkali memberi hasil berlipat, hanya dari lahan yang relatif sempit. Mari kita lihat kisah Pak Arman, seorang petani muda di desa sekitar Malang. Ia menanam jahe merah di pekarangan seluas 300 meter persegi. Setelah 8 bulan, ia panen dan menjual hasilnya ke perusahaan jamu di Jawa Tengah. Hasil dari panen pertamanya saja, ia mendapat omset lebih dari 20 juta rupiah. Kini ia mulai merambah pasar ekspor lewat koperasi petani lokal. Yang membuat bisnis rempah ini menarik adalah sifatnya yang tahan lama dan mudah disimpan. Tidak seperti sayuran segar yang cepat layu, rempah dapat disimpan dalam bentuk kering atau olahan bubuk, menjadikannya lebih fleksibel dalam distribusi dan pemasaran. Bahkan rempah-rempah memiliki nilai tambah tinggi bila diolah lebih lanjut menjadi produk herbal, minuman kesehatan, hingga kapsul suplemen. Menurut data dari Badan Karantina Pertanian Indonesia, ekspor jahe dan kunyit meningkat lebih dari 15% selama tahun 2023, terutama ke negara-negara seperti India, Jepang, dan Jerman. Ini menunjukkan bahwa permintaan global terhadap produk rempah asli Indonesia terus tumbuh dan terbuka lebar. Jika desa Anda memiliki tanah gembur, curah hujan cukup, dan iklim tropis yang stabil, maka Anda sudah memiliki modal alam terbaik. Tinggal menambah sedikit ilmu dan strategi pemasaran. Maka budidaya rempah bisa menjadi sumber penghasilan berkelanjutan dari rumah Anda sendiri. Kemudian usaha yang ketujuh adalah kerajinan kayu dan anyaman, karya tangan desa yang diminati dunia. Di tengah modernisasi yang serba instan, justru banyak orang di kota besar bahkan luar negeri yang kembali mencari produk bernuansa alami dan buatan tangan. Disinilah kerajinan kayu dan anyaman dari pedesaan mendapatkan tempat istimewa. Meja kayu rustik, kursi rotan, vas bambu, hingga tempat tisu anyaman pandan, barang-barang ini kini punya pasar yang luas, terutama jika dibungkus dengan nilai seni dan cerita lokal yang kuat. Sebut saja kisah sukses kelompok ibu-ibu pengrajin bambu di Tasikmalaya. Awalnya hanya membuat keranjang belanja dan tempat nasi untuk konsumsi lokal. Namun setelah mereka belajar cara pemasaran online dan memperbaiki desain agar lebih minimalis modern,
Produk mereka tembus ke e-commerce global dan dikirim ke Australia serta Singapura. Omset bulanan mereka kini mencapai puluhan juta rupiah dan semua dikerjakan dari rumah masing-masing. Kekuatan dari usaha ini adalah daya tahan produk dan nilai budaya yang dibawa. Konsumen tidak hanya membeli keranjang atau kursi, tetapi juga cerita tentang tangan-tangan terampil di desa yang membuatnya. Bahkan, tren handmade dan sustainable kini menjadi nilai jual utama yang dicari konsumen muda dan sadar lingkungan. Statistik dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa ekspor produk kerajinan dari Indonesia mencapai lebih dari 9 triliun rupiah pada 2023. Produk berbasis kayu, bambu, dan rotan masih mendominasi, dan sebagian besar berasal dari sentra-sentra kecil di desa. Jadi, bila Anda memiliki keterampilan membuat produk kerajinan atau tinggal di daerah dengan bahan baku alami melimpah, ini saatnya menjadikan kreativitas sebagai aset bisnis. Karena ternyata karya tangan desa bisa lebih berharga daripada produk pabrik, asal dikemas dengan identitas dan cerita yang kuat. Kemudian usaha yang ke-8 adalah menjahit dan modifikasi pakaian, keterampilan lama, pasar yang baru. Di zaman yang serba cepat ini, pakaian tak lagi sekedar kebutuhan, melainkan juga ekspresi diri. Banyak orang rela membayar lebih untuk baju yang unik, pas di badan, dan berbeda dari yang lain. Disinilah keterampilan menjahit dan modifikasi pakaian menjadi peluang bisnis yang luar biasa, bahkan dari sebuah rumah sederhana di pedesaan. Ambil contoh Mbak Lina, seorang penjahit dari desa kecil di Klaten. Awalnya ia hanya menerima permak celana dan baju tetangga. Tapi setelah mempelajari tren fashion lewat media sosial dan mengupgrade keahlian menjahitnya, ia mulai membuat pakaian custom dengan desain kekinian. Pelanggannya kini datang dari luar kota, bahkan banyak yang memesan lewat WhatsApp dan Instagram. Kelebihan dari usaha ini adalah fleksibilitas dan skalabilitasnya. Anda bisa memulai hanya dengan satu mesin jahit, lalu berkembang dengan menambah model, variasi desain, atau bahkan merekrut penjahit lain di sekitar. Modalnya relatif kecil, namun potensi pasarnya sangat besar, terutama jika Anda mampu menghadirkan keunikan yang tidak dijual di toko-toko besar. Menurut survei dari Indonesia Fashion Chamber, tren permintaan akan produk fashion, custom, dan handmade terus meningkat 10-15% setiap tahun, terutama di kalangan anak muda dan komunitas niche. Bahkan, pasar pakaian second-hand yang dimodifikasi juga mulai menjamur dan digemari karena dinilai lebih ramah lingkungan. Maka jika Anda memiliki keterampilan menjahit atau ketertarikan di bidang fashion, jangan ragu untuk memulainya dari sekarang. Karena di balik setiap jahitan yang rapi, ada potensi besar untuk mengubah rumah sederhana menjadi pusat produksi pakaian yang diminati pasar modern. Kemudian usaha yang ke-9 adalah peternakan sapi perah. Dari susu segar menjadi sumber keuntungan. Banyak orang menganggap beternak sapi perah hanya cocok di daerah dataran tinggi dengan cuaca dingin. Namun siapa sangka dengan pengelolaan yang tepat, usaha ini juga bisa berkembang pesat di pedesaan dengan iklim tropis. Peternakan sapi perah tidak hanya menyuplai kebutuhan susu, tetapi juga berpotensi untuk mengolah produk turunan lainnya seperti keju, yogurt, dan mentega. Di salah satu desa di Jawa Timur, Pak Surya memulai usaha sapi perah dengan 2 ekor sapi betina. Dengan sistem pemeliharaan yang terkontrol dan penggunaan teknologi sederhana untuk menjaga kesehatan sapi, ia kini bisa memproduksi lebih dari 50 liter susu segar per hari, yang langsung dijual ke pasar lokal dan beberapa kafe di kota terdekat. Keuntungan yang didapatkan cukup menjanjikan, bahkan untuk ukuran usaha rumahan. Keunggulan dari usaha sapi perah adalah adanya permintaan yang relatif stabil sepanjang tahun. Susu adalah kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat, baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk pembuatan produk olahan. Ditambah lagi, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan susu organik dan susu dengan kualitas tinggi juga semakin meningkat, membuka peluang untuk meningkatkan harga jual. Menurut data dari Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, produksi susu dalam negeri meningkat sekitar 5% per tahun. Dan ada tren peningkatan permintaan produk susu sehat dan lokal, baik dari pasar domestik maupun internasional.
Dengan potensi pasar yang terus berkembang ini, peternakan sapi perah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Jika Anda memiliki lahan yang cukup luas dan sumber daya alam yang mendukung, pertimbangkan untuk mulai membangun peternakan sapi perah. Dengan perawatan yang tepat dan pemasaran yang baik, usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan bagi keluarga Anda dan membuka lapangan pekerjaan di desa. Kemudian usaha rumahan yang cocok di pedesaan untuk jadi kaya yang ke-10 adalah usaha sayur organik, menyemai keuntungan dari kebun rumah. Tren makanan sehat dan organik semakin berkembang, dan banyak konsumen yang lebih memilih sayur tanpa bahan kimia, baik untuk keluarga mereka maupun untuk memasak di restoran. Di pedesaan yang masih memiliki lahan terbuka, budidaya sayur organik bisa menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Tidak hanya karena pasar yang terus berkembang, tetapi juga karena biaya produksi yang relatif rendah. Pak Joko, seorang petani di desa Magelang, memanfaatkan lahan pekarangannya untuk menanam berbagai jenis sayuran organik seperti tomat, cabai, dan sawi. Ia tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida, melainkan memilih metode alami yang ramah lingkungan. Berkat upayanya untuk menjamin kualitas dan keaslian sayurannya, Pak Joko kini memiliki pelanggan tetap yang membeli langsung di kebunnya dan juga mengirimkan hasil panen ke beberapa supermarket lokal. Kelebihan dari usaha sayur organik adalah permintaannya yang terus meningkat. Masyarakat kini lebih peduli dengan pola makan sehat dan makanan yang bebas dari bahan kimia. Dengan adanya pasar yang semakin besar, peluang untuk menjual produk organik, baik dalam bentuk sayuran segar maupun produk olahan, terbuka lebar. Anda juga bisa memanfaatkan pemasaran online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Menurut data dari Asosiasi Petani Organik Indonesia, pasar sayuran organik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih dari 10% setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola makan sehat. Jika Anda memiliki lahan kosong di sekitar rumah dan memiliki ketertarikan pada pertanian, memulai usaha sayur organik bisa menjadi pilihan yang cerdas. Jadi jika Anda ingin menjadi bagian dari tren makanan sehat yang sedang berkembang, cobalah mulai menanam sayur organik di halaman rumah Anda. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang menciptakan peluang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kemudian usaha yang ke-11 adalah usaha pembuatan kompos organik, mengolah limbah menjadi sumber pendapatan. Di pedesaan, sumber daya alam yang melimpah seringkali berpotensi menjadi masalah limbah. Namun dengan sedikit kreativitas dan pendekatan yang tepat, limbah tersebut bisa diolah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Salah satu usaha yang menjanjikan adalah pembuatan kompos organik dari sisa-sisa pertanian, daun-daun kering, atau limbah rumah tangga. Mbak Rina, seorang petani di desa Magelang, memulai usaha kompos dengan mengumpulkan limbah pertanian dan sampah organik dari tetangga sekitar. Dengan proses fermentasi yang sederhana, ia menghasilkan kompos organik yang berkualitas dan siap dijual kepada petani lokal. Dalam waktu kurang dari setahun, usaha Mbak Rina berkembang pesat, dan ia bahkan mendapatkan pesanan dari kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan petani yang beralih ke pertanian organik. Keunggulan dari usaha pembuatan kompos adalah bahan baku yang murah atau bahkan gratis, serta permintaan yang terus meningkat, terutama seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pertanian organik. Kompos organik memiliki nilai jual yang tinggi karena dapat meningkatkan kesuburan tanah tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, kompos juga bisa dijual dalam bentuk kemasan, menjadikannya produk yang mudah dipasarkan. Menurut data dari Kementerian Pertanian, sektor pertanian organik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan meningkatnya jumlah petani yang beralih ke pertanian organik. Hal ini membuka peluang besar bagi produsen kompos organik untuk memasok kebutuhan pasar yang terus berkembang. Jika Anda tinggal di pedesaan dan memiliki akses ke berbagai limbah organik, usaha pembuatan kompos bisa menjadi pilihan yang sangat menguntungkan. Selain membantu menjaga kelestarian lingkungan, usaha ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Kemudian usaha yang ke-12 adalah peternakan ayam kampung, menjual daging dan telur dengan kualitas terbaik.
Ayam kampung adalah salah satu produk unggulan yang sangat diminati, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk dijadikan bahan baku restoran atau warung makan. Berbeda dengan ayam potong biasa, ayam kampung memiliki rasa yang lebih gurih, tekstur daging yang lebih kenyal, dan harga jual yang relatif lebih tinggi. Usaha peternakan ayam kampung di pedesaan pun menjadi peluang besar untuk meraih keuntungan. Pak Tono, seorang peternak ayam kampung di Desa Sleman, memulai usaha ini dengan 20 ekor ayam. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ayam-ayamnya berkembang biak dengan baik, dan ia mulai menjual telur serta daging ayam ke pasar lokal. Tak hanya itu, ia juga menjual ayam hidup untuk kebutuhan ayam peliharaan, yang kini menjadi tren di kalangan masyarakat pedesaan. Berkat usaha keras dan pengelolaan yang tepat, Pak Tono berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan, bahkan mampu memperluas usaha dengan membangun kandang lebih besar. Kelebihan dari peternakan ayam kampung adalah kebutuhan pasar yang terus ada, baik untuk konsumsi lokal maupun permintaan restoran yang menginginkan bahan makanan berkualitas. Selain itu, harga jual ayam kampung cenderung lebih tinggi dibandingkan ayam potong biasa, sehingga potensi keuntungan bisa lebih besar. Menurut data dari Kementerian Pertanian, permintaan ayam kampung di pasar lokal dan ekspor terus meningkat dengan perkiraan kenaikan permintaan lebih dari 8% setiap tahunnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa usaha peternakan ayam kampung memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Jadi jika Anda memiliki ruang kosong di pekarangan rumah dan tertarik untuk mencoba usaha peternakan, ayam kampung bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan teknik budidaya yang baik dan pemasaran yang tepat, Anda dapat memperoleh hasil yang menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian usaha yang ke-13 adalah tanaman hias, menciptakan keindahan yang menguntungkan. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya keindahan dan keharmonisan dalam hunian mereka, sehingga permintaan akan tanaman hias terus meningkat. Bahkan tanaman hias tidak hanya terbatas pada konsumsi di rumah, tetapi juga digunakan di kantor, kafe, dan tempat umum lainnya. Jika Anda tinggal di pedesaan dengan akses mudah ke berbagai jenis tanaman, usaha tanaman hias bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, bahkan dengan modal yang relatif kecil. Mbak Siti, seorang petani tanaman hias di Desa Garut, memulai usaha ini dengan menanam beberapa jenis tanaman seperti monstera, anggrek, dan kaktus. Ia kemudian memasarkan tanaman-tanaman tersebut melalui media sosial dan aplikasi jual beli online. Dalam waktu singkat, permintaan datang dari berbagai kota besar, dan kini Mbak Siti mengirimkan tanaman hias ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Usaha tanaman hias memiliki banyak keunggulan, seperti biaya produksi yang rendah, hanya memerlukan benih, pupuk, dan sedikit ruang, serta potensi pasar yang besar. Selain itu, tanaman hias relatif mudah dalam perawatan dan dapat diperbanyak dengan cara stek atau pembelahan, sehingga potensi keuntungan bisa lebih maksimal. Statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor industri tanaman hias Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan ekspor tanaman hias yang bernilai lebih dari 500 juta US dollar per tahun. Hal ini menggambarkan besarnya peluang pasar yang bisa dimanfaatkan oleh para petani tanaman hias di pedesaan. Jika Anda memiliki lahan kosong atau pekarangan yang cukup luas, pertimbangkan untuk mulai menanam tanaman hias. Usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membantu mempercantik lingkungan sekitar, baik di rumah Anda sendiri maupun di rumah orang lain. Kemudian usaha yang ke-14 adalah usaha sabun dan kosmetik alami, menyulap bahan alam menjadi produk bernilai. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kecantikan yang alami, produk sabun dan kosmetik yang berbahan dasar alami kini banyak dicari. Di pedesaan, berbagai bahan alami seperti daun sirih, minyak kelapa, madu, dan berbagai tumbuhan lainnya sangat mudah ditemukan dan bisa dijadikan bahan dasar produk kecantikan yang tidak hanya aman tetapi juga ramah lingkungan. Mbak Ani, seorang ibu rumah tangga di desa di Bali, memulai usaha sabun dan kosmetik alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumahnya, seperti minyak kelapa dan madu. Berawal dari pembuatan sabun batangan untuk keperluan keluarga, kini Mbak Ani menjual berbagai jenis produk seperti sabun herbal,
shampoo organik, dan lip balm yang laris manis di pasar online. Produk-produknya pun mendapat sambutan baik dari konsumen karena menggunakan bahan alami yang dipercaya lebih sehat dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Keunggulan dari usaha ini adalah modal yang relatif kecil karena bahan-bahan dasar yang digunakan mudah ditemukan di sekitar pedesaan. Selain itu, produk kosmetik alami kini sedang tren, dan semakin banyak orang yang lebih memilih menggunakan produk kecantikan tanpa bahan kimia. Pasar yang berkembang pesat, terutama melalui platform e-commerce, semakin memudahkan para pengusaha rumahan untuk memasarkan produk mereka. Menurut data dari Asosiasi Industri Kosmetik Indonesia, sektor kosmetik alami mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan angka penjualan yang diperkirakan meningkat hingga 20% setiap tahunnya. Pasar internasional juga menunjukkan minat yang besar terhadap produk kecantikan alami asal Indonesia yang semakin membuka peluang ekspor. Jika Anda memiliki ketertarikan pada dunia kecantikan dan kesehatan, serta akses mudah ke bahan alami, usaha sabun dan kosmetik alami bisa menjadi pilihan bisnis yang sangat menguntungkan. Selain memberikan manfaat untuk kesehatan kulit, usaha ini juga ramah lingkungan yang kini semakin diminati oleh konsumen yang peduli akan keberlanjutan. Kemudian, usaha rumahan yang cocok di pedesaan untuk jadi kaya yang terakhir atau yang ke-15 adalah usaha pertanian terpadu, mengoptimalkan lahan untuk beragam sumber pendapatan. Peluang usaha pertanian tidak hanya terbatas pada satu jenis tanaman saja. Dengan pendekatan pertanian terpadu, Anda bisa menggabungkan beberapa jenis usaha dalam satu lahan, seperti budidaya tanaman pangan, peternakan, hingga aquaponik. Sistem pertanian terpadu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi lahan, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber secara bersamaan. Bapak Arif, seorang petani di desa Cilacap, menerapkan sistem pertanian terpadu dengan menanam padi, ternak ikan lele, dan juga ayam. Dengan mengelola setiap elemen secara beriringan, ia berhasil memaksimalkan potensi lahan yang terbatas. Hasilnya, ia tidak hanya mendapatkan hasil panen dari padi, tetapi juga menghasilkan pendapatan dari penjualan ikan lele dan telur ayam, yang semuanya saling mendukung dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi biaya produksi. Salah satu keuntungan utama dari pertanian terpadu adalah keberlanjutan yang lebih baik. Dengan sistem yang beragam, Anda dapat meminimalkan resiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar atau cuaca yang tidak menentu. Selain itu, usaha ini juga mendukung prinsip pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Menurut data dari Kementerian Pertanian, pertanian terpadu yang menggabungkan berbagai sektor pertanian telah terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 30% dibandingkan dengan pertanian konvensional. Hal ini menunjukkan betapa besar potensi usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Jika Anda memiliki lahan yang cukup luas dan tertarik untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pertanian terpadu bisa menjadi solusi yang sangat menguntungkan. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, usaha ini dapat berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.